Selamat siang, kita akan belajar tentang pencocokan kurva di pertemuan ke-6 metode numerik. Di sini pencocokan kurva ada dua metode, yaitu interpolasi dan regresi. Karena minggu depan pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang interpolasi lebih banyak dan lebih mendalam. Di sini hanya sekilas saja. Di sini juga regresi, nanti regresi juga ada macam-macam, polinomial dan segala macam. Akan dibahas kalau nggak salah pertemuan ke-12. Jadi di sini hanya secara umum tentang pencocokan kurva dan apa bedanya regresi dan interpolasi dalam hal pencocokan kurva. Oke, lanjut aja. Misal ada suatu data seperti ini. Yang mana ini adalah contoh suhu di Kota Padang dari pukul 1 pagi sampai jam 12 siang ya. Pagi tentunya lebih dingin ya. Naik ke atas sampai ke jam 12 siang semakin panas. Nah, yang menjadi persoalan tidak ada rumus matematika untuk angka-angka ini. Artinya mendapatkan angka 19, 17, 18 itu tidak ada matematikanya. Oleh karena itu berdasarkan data ini kita buatlah yang namanya apa? Persamaan matematikanya. Ada dua macam menentukan persamaan matematika dalam soal yang seperti ini. Pertama adalah metode regresi, yang kedua adalah metode interpolasi. Ini ya. Secara keakuratan yang lebih bagus itu adalah interpolasi, tapi tentunya lebih komplikasi. Artinya tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada regresi. Ya. Kalau regresi ya, kita membuatnya dalam bentuk contoh Y sama dengan A plus BX, singkat ya. Tapi kalau si interpolasi, dia punya persamaan, yaitu A plus A1X plus A plus AN plus X pangkat N terus sampai berapa kali N-nya. Artinya dari sisi ketelitian, interpolasi lebih teliti dan regresi. Oke, lanjut ya. Apa sih yang dimaksud dengan pencocokan kurva? Nah, tadi itu kan. Salah satu nih ya, yang menyamakan titik-titik ini misalkan pada saat titik 1 ada 19, 2, oke. Dalam membentuk persamaan dengan menghubungkan titik-titik output tersebut ya, ada dua macam pencocokan. Yaitu dengan pendekatan pertama, dan melalui pendekatan yaitu fungsi hampiran ya, sehingga nilai fungsi yang diperoleh juga merupakan nilai hampiran. Meskipun cara pendekatan ini prakteknya sudah mencukupi karena rumus yang menghubungkan dua variabel atau dua besaran seringkali sulit ditemukan. Nah, pencocokan kurva itu sendiri adalah suatu metode yang mencocokkan titik-titik data yang kayak begini nih, titik-titik data ya, dengan sebuah kurva fungsi. Itu tadi ada dua metode, yaitu regresi dan interpolasi ya. Kalau regresi, data hasil pengukuran umumnya mengandung error yang cukup berarti karena data itu nggak terlalu teliti. Lihat nih, garisnya tidak langsung di titik, tapi hanya kayak si titik-titik itu membentuk garis linear ya. Dia mencoba mengikuti garis linear, tapi dia tidak pas di titik, jadi secara akurat dia tidak akurat. Oke, karena data ini tidak terlalu teliti, maka kurva yang mencocokkan titik-titik data itu tidak perlu melalui setiap titik-titiknya. Strategi ini adalah menentukan kurva yang hanya tipe mewakili atau sampel, mewakili kecenderungan titik data itu tadi ini, kecenderungannya di sini, tapi dia tidak pas di titik. Dengan kurva mengikuti pola titik sebagai kelompok, seperti gambar berikut. Kurva tersebut dibuat sedemikian sehingga selisih antara titik data dengan titik hampirannya di kurva sekecil mungkin, itu diambil titik tengahnya. Metode pencocokan ini sering dinamakan dengan regresi kuadrat linear, kalau bahasa Inggrisnya LSR atau least square regression. Biasanya kalau nanti kalian skripsi, kalau mengambil sesuatu data yang abstrak, kalian pasti pakai ini. Kalau yang paling sering sih biasanya LMS ya. Ya ada tingkatannya lah, tapi ini yang paling sederhana.
Error yang timbul mungkin disebabkan oleh kesalahan pengukuran. Titik-titik ini bisa jadi dikarenakan kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, ataupun sistem dari sifat yang diukur. Contoh nih, ada soal. Ibu gedein ya. Nanti ibu share juga PPT, Excel-nya ya. Ada satu soal nih, begini, persis kayak tadi. Kita disuruh mencari persamaan apa? Y, A plus BX. Ini Y-nya, ini A-nya. Gimana mencari A plus BX? Oke. Rumus A plus BX yaitu tadi. Rumus B adalah, ini ya. Total dari X kali Y, yang ini tadi. Total dari X kali Y, ya. Dikurang. Total X kali total Y nih. Total X dikali dengan total Y dibagi ini total X kuadrat dikurang ya, dikurang ini total X dikuadratin ya. Jadi supaya kita dapat, ibu udah bikin juga ini Excel-nya kalau nggak salah kemarin regresi. Nanti ibu sharing juga ya di PPT. Lanjut ya, contoh nih. Tadi dia bilang apa? Ini kan ada 4, 6, 8, 10X, 30 kan 30, 18, 22. Ibu udah bikin di sini. Ya. Datanya ibu bikin misalnya warna biru. Warna-warna lain aja ibu bikin ya, warna yang jarang. Bikinlah warna pinknya. Data pakai pink, oke. Data pakai pink ya. Terus di sini apa? Kan kita mau cari nilai A dan Y. Pakai apa tadi? Ada XY, XY. Oke, berarti kita cari XY yaitu ini kali ini ya, dapatlah ini kan. Terus XI kuadrat dirinya dikalikan dengan dirinya, ya enggak? Terus total nilai X itu adalah ini, penjumlahan dari 4 sampai 28, total nilai Y, penjumlahan dari 30 sampai 8. Oke, ini juga sama ditotalin, ini juga sama ditotalin. Oke, sehingga nilai ini, Y topi ini, Y topi adalah, ya, Y topi adalah nilai total Y dibagi dengan 10. Kan ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 186 bagi 10 yaitu 18,6. Ya, ini Y topi. Y topi ibu bikin warna warna-warna yang jarang aja. Ini ya. Oke. Y topi ibu bikin warna ini. Ya, sama X topi juga ibu bikin warna ini. Sama ya, dia juga sama 152 dibagi 10. Oke. Ketemu nih, ya kan? Kita udah dapat nih, ini dapatlah B-nya minus 0,65. Nih, dapat nih. Karena ibu nggak ngerti langsung, jadi ibu bikin dulu yang atas. Atas itu apa? Yang ini atas, yang ini bawah ya. Jadi B total di sini adalah yang ibu bikin warna abu-abu. Ya, artinya B yang kita cari. Nah, hijau aja kali ya, hijau. Itu warna biru. B yang kita cari ini. Nah, ketemu nih B. Mau cari nilai A adalah apa? Tadi Y topi dikurang B kali X topi, ketemulah 28. Ini ya, ini ya. Ini kan yang kita cari. Jadi kalau ditanya persamaan dari rumus itu apa? Y sama dengan 28, ya kan? Kan rumusnya tadi apa? Itunya. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 28,58 ditambah minus 6, sekian minus 6, sekian X. Itu kalau ditanya hanya persamaan. Kalau ditanya juga sekalian nih dengan apa? Koefisien relasi. Nah,